terima kasih sudah menonton Purkes, Valin Education Podcast. Jadi, Purkes ini bermaksud dan memiliki tujuan untuk edukasi Mami. Edukasi Pur Parent tentang kesehatan Pur Friends ini, gitu. Jadi sebelum kita mulai, sepertinya sih semua udah kenal saya sama Mami. Masa? Ini suka merendah gitu. Jadi kita Kenalnya sama Kliwon kali? Oh iya benar. Iya kan? Ada superstarnya ya. Sama Bebek juga. Oke, mungkin kita perkenalkan dulu. Saya Dr. Elsa. Kayak Mami Amel, maminya Kliwon sama Bebek. Jadi kita di sini mau sharing-sharing tentang kehidupan Mami Amel nih. Kehidupan. Siapa Mi? Ayo. Oke, sih kita pengen tahu gimana sih awal mula Mami menggeluti dunia perescuan ini nih. Kalau kucing sendiri sih sebenarnya aku tuh berangkat dari keluarga besar pecinta kucing. Dari kecil. Jadi kayaknya dari bayi juga udah bobok sama kucing, ada fotonya. Sudah didokumentasi ya. Iya gitu. Jadi di rumah aku itu kita tuh kayaknya nggak pernah nggak piara kucing deh. Selalu ada kucing dari aku Kucing kecil. aja. Kucing aja. Dan dari dulu itu kucing-kucing yang di rumah aku itu yang dipungut sama ibu dan nenek aku itu kucing jalanan, sama kayak Kliwon, sama kayak Bebek gitu. Jadi ya dari kecil udah begini hidupnya gitu. Jadi sama kucing udah familiar. Tapi kalau di Jakarta sendiri sebenarnya aku tuh baru pertama kali piara kucing sendiri di Jakarta itu pas aku ketemu Bebek 2016. Waktu Bebek itu yang pertama iya Bebek yang pertama kali. Iya sebelumnya sih paling aku street feeding aja sih, kasih makan gitu kalau kayak mau ke kampus bawa makanan kucing, terus kalau kelihatan kucing dibagi-bagi gitu. Sampai teman-teman tuh kalau di kampus kalau aku datangnya telat pasti ngomongnya, lu tadi ketemu kucingnya banyak ya gitu. Kayak gitu. Sampai hafal ya. Sampai hafal gitu. Jadi emang image-nya tuh emak kucing banget gitu dari dulu, bahkan sebelum jadi Mami Amel. Mak kucing. Terus 2016 itu Bebek kecil masih setelapak tangan aku kecebur got di depan kosan aku Daerah? di belakang Trisakti. Oh. Jakarta Barat. Jadi Bebek kecil tuh, Bebek bayi kecebur got di depan kosan aku. Pas aku mau pergi sama temen aku buka gerbang, terdengarlah suara tangisan dia yang lagi di dalam got itu dan masih belum bisa makan. Tapi sebelum itu Cici belum punya peliharaan di dalam rumah, dalam kamar. Enggak, karena kan aku pikir kan di Jakarta aku kan kuliah terus kerja ya. Aku pikir kesian juga kalau misalkan punya piaraan, nanti takutnya aku tinggalin kan, takut nggak bisa tanggung jawab gitu loh. Kayak gitu, jadi nggak pernah mikir bakal punya piaraan kucing dimasukin di kamar kos tuh nggak pernah gitu loh. Jadi sampai datanglah Bebek gitu kan, mau nggak mau kan, udah lihat nggak bisa andu kan, gitu kan. Jadi mau nggak mau aku ambil, terus aku coba beliin makanan kucing, aku kasih kok belum bisa makan, mateng aku. Masih merem tah? Udah melek sih, tapi kupingnya tuh masih yang belum tegak gitu loh dok. Jadi kan masih bayi banget kan gitu. Terus aku yang aduh gimana ini kan, udah kerja juga kan, repot kan, takut nggak bisa ngerawat dengan baik gitu loh. Terus akhirnya, tapi sebenarnya sih aku tuh familiar sih nyusuin kucing. Jadi dulu pun waktu masih di rumah itu kalau pas mami sama nenek aku nemuin kucing bayi gitu, aku yang nyusuin gitu. Jadi begitu pas tahu dia, oh ini belum bisa makan nih, ya udah mau nggak mau aku susuin kan, sampai akhirnya beli susu kucing. Sampai akhirnya bisa gede gini ya kan. Makanya kan cinta banget aku sama Bebek karena merasanya tuh kayak oh dia bisa survive loh sama gue gitu loh. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang gitu. Terus sekarang kesibukan Cici apa aja nih? Kalau aku tuh sebenarnya kan profesi aku itu kan graphic designer sama dekorator. Kucing ini tuh sebenarnya hobi yang kebablasan sih. Bablas banget Iya, bablas ya. banget ya. Gitu, kucing ini ya sebenarnya buat seneng-seneng, tapi jadi lebih banyak waktunya buat mereka sih, karena udah jadi kayak anak sendiri gitu loh, anak-anak sendiri gitu.
Tapi di rumah sekarang ada berapa, Ci? Di rumah ada sekitar Ulu. 50-an An. ekor. 50-an termasuk kliwon sama bebek gitu. Duduk nak. Nah, Berarti ini dibawa nggak sampai 0, berapa persen ya yang dibawa? Iya. 50. Cici hafal itu semua. Aku kucing-kucing yang aku kasih makan di jalanan aja aku hafal semua. Gitu. Terus dari bebek sampai 50 tuh ceritanya gimana, Ci? Dulu tuh kan aku pertama kali dapat bebek itu kan masih ngekos ya, masih kuliah sambil kerja ya kan. Terus dulu itu jadi kan ada kamar kosan aku yang aku tinggal nih. Jadi aku bebek, terus dulu ada almarhum Bambang kucing aku, sama ada beberapa yang lain, pokoknya total 5 ekor. Itu ada di kamar aku sama aku. Terus jadi waktu dulu itu karena emang gimana ya, kalau kita mungut kucing tuh kayak nggak cukup 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oh iya. Iya kan? Terjadi itu. Serius deh gitu. Habis satu, Yoi. tiba-tiba nambah. Nah, gitu. Jadi akhirnya nambah-nambah, terus juga banyak di antara mereka itu yang kayak cacat, kakinya ada yang putus gitu-gitu, terus ada yang sakit juga. Jadi kan waktu itu aku udah sterilin mereka sih, udah sadar untuk sterilin, vaksinin mereka. Cuman kan kalau yang sakit-sakit gitu, kadang mau balikin lagi ke jalan baper ya. Baper. Gitu. Jadi waktu zaman dulu itu aku sampai sewa 1 kamar kosan lagi khusus buat kucing-kucing aku tok. Itu kira-kira masih berapa? Sekitar waktu itu 2 lusin lah ya, 20 Setengahnya lah ya, dari yang sekarang. Yoi. Gitu, waktu itu zaman masih ngekos bareng kita. Jadi 2 kosan isinya kucing semua tuh. Manusianya cuma 1. Manusia cuma 1. Terus ya biasa lah ya, namanya kita hidup di tengah kota Jakarta, kan nggak semua orang suka binatang, nggak semua orang suka kucing ya. Buat kita mungkin baunya biasa aja, buat kita mungkin kita ya udah cukup bersih gitu kan, bersihin mereka segala macem. Tapi namanya orang nggak suka dan tingkat kepekaan orang itu kan lain-lain ya. Ada yang buat orang itu udah baunya mengganggu gitu kan. Jadi akhirnya banyak hal lah yang bikin kayak aku tuh udah nggak boleh terusin ngekos lagi di situ gitu sama kucing-kucing aku gitu. Terus akhirnya aku pindah ke satu ruko gitu, 5 lantai. Nah disitulah perjalanan hoarder ini dimulai. Oh berarti dari 24 mumpung Nah, lebih luas. yoi. 1000. Namanya manusia kan, ada ego gitu kan, ngeliat wih gue punya tempat nih, tempatnya gede, terus ada staff-staff juga dari yang tadinya cuma ngurusin sendiri, terus ada staff-staff yang bisa bantu urus segala macem. Lihat kucing di jalan cakep, angkut bawa pulang. Meskipun nggak cakep juga. Terus kalau misalkan kayak apalagi yang kelihatan sakit gitu, kasihan, nggak pakai pikir langsung angkut bawa pulang gitu kan. Akhirnya di ruko itu sampai sekitar 150-an. 3 kali lipat dari yang sekarang. Terus sampai jadi 50 gimana mengikhlaskan? Nah, pas ketika udah 150-an itu, nah mulailah dari yang tadinya menyenangkan ya punya kucing banyak gitu kan, warna-warni gitu. Tapi ketika sudah 150-an itu mulailah penyakit virus itu udah infeksius banget. Oke. Gitu. Jadi kayak satu flu diobatin nular ke yang lain, terus muter nggak berhenti lingkaran setan. Flu-nya pertama. Iya, dan kasus FIP pertama aku alamin. Jeng jeng. Itu total berapa Ci? Yang apa? Yang FIP. Yang kena FIP banyak, belasan. Satu-satu. Dan Itu tahun berapa Ci? Itu 2000 berapa ya? 2020 abis udah pandemi 2020 2021 tuh. Lagi banyak banyaknya. Kayaknya tahun segitu pilihan pengobatan FIP banyak. Benar gitu. Terus Ci, setelah ada FIP terus kenalan sama FIP. Oh my god. Kenalan gak enak banget loh kenalannya ya kan. itu belum terkenal sekarang ya. Belum. FIP itu belum se-booming sekarang. Gitu kan, masih ini banget lah. Kayaknya tuh dikabarin FIP tuh masih yang kaget gitu loh kayak gitu. Apalagi kan pengobatannya juga
nggak murah ya, Nggak banget, gitu, dan nggak cepet ya kan, perjalanannya tuh panjang gitu loh, kayak gitu. Nah, Kliwon mau kemana Pegel tuh? Mami. Oh, mau ganti posisi tuh. Masa pemirsanya dipantatkan gimana? Ya waktu itu pengobatan FVP kan belum sebanyak sekarang tuh pilihannya, sekarang aja masih sedikit. Iya. Biayanya yang Dan tetap mahal juga kan, nggak sedikit biayanya dan nggak cepet ya kan, lama gitu pengobatannya. Jadi ya itu ketika mencapai 150 ekor lebih ya itu berkenalan dengan kasus FIP dengan banyak ininya apa namanya variannya. Oke. Udah ngalamin semua. Yang efusi maupun yang non efusi. Iya, yang basah, yang kering, yang saraf, yang sampai mata. getar-getar itu kan, yang getar-getarnya juga yang di kaki, yang di mata, udah you name it lah. Terus Gitu. setelah beberapa belas FIP, gimana tuh? Tobat. Oh, tobat. Alhamdulillah tobat. Padahal itu udah steril ya, Ci? Udah steril. Tapi emang karena flu. Kan memang bukan masalah steril atau enggak kan? Auditnya. Iya kan, gitu. Karena terlalu banyak jadi kan infeksius. Gitu. Mungkin kalau di sini kan Mami Amel udah sering lah ya lihat FVP, cuman mungkin yang di rumah masih baru karena baru booming, jadi mungkin belum paham FVP. Mungkin sedikit saya jelaskan tentang FVP ya Mami ya. Jadi FVP itu sebenarnya bukan berawal masuk langsung FVP. Jadi kan awalnya ya Mami tahu, awalnya tuh coronavirus, dan basically coronavirus itu sebenarnya nggak jahat. Keluar gejalanya paling cuma diare, itu paling sering yang tidak bergejala, jadi seakan like sehat aja, kucing sehat. Nah cuma memang jenis-jenis kucing itu beda-beda tuh. Ada yang sedikit banget tapi persentasenya dia tuh kayak kebal, jadi kayak nggak kenapa-napa dan nggak akan kena FIP, itu ada tapi sedikit banget. Ada yang masukin corona tapi cuman spreading aja sih, nyebarin doang, dianya nggak kenapa-napa. Tapi lebih banyak yang mudah bermutasi di badannya. Nah, faktor-faktor apa yang bikin mudah bermutasi adalah faktor stres. Nah, stres itu ya, tadi Mami Amel juga paham ya, kalau memang crowded itu yang pertama sih. Apalagi kalau crowded ditambah belum steril. Wah, itu kacau sih. Kalau udah, soalnya kan dengan populasi yang banyak, terus ditambah ada aroma feromon betina birahi, itu kucing jantan makin meong gitu kan. Itu stres. Dianya stres pengen kawin, berisik, temennya stres dengerin dia. Jadi stresnya muter tuh. Nah, problemnya adalah coronavirus ini kalau sudah outbreak itu tuh muter. Muter kan ya. Nah, jadi meskipun nih yang ini sudah spreading, maksimal tuh kalau melalui jurnal tuh 18 bulan dia bisa nyebarin. Nah pas dianya selesai nih seumpamanya 18 bulan dianya sudah sembuh dari corona, tapi kan yang dia spreading ini muter-muter tuh ke kucing-kucing yang lain ya. Itu sih yang bikin muter-muter kan ya Mimi ya. Terus kalau muter-muternya ratusan kan nggak kelar-kelar muternya. Nah tuh. Gitu. Emang sehoror itu sih. Terus apa yang Mami lakuin tuh setelah ada FIP sekian kucing? Ya aku sih begitu tahu kasus pertama, kasus kedua, terus kan benar-benar mulai belajar ya kan, ke dokter kan, cari tahu, diajarin juga sama dokternya kan, kenapa sih bisa ada begini, penyebabnya apa dan harus gimana gitu kan. Nah terus dari situ ya tahu paling yang utama itu adalah kebanyakan, intinya overpopulasi gitu. Bayangin satu tempat kita aja nih manusia nih, misalkan kita mesti tinggal bareng-bareng nih satu tempat sama ratusan orang gitu, kira-kira gimana? Ngap banget ya, gimana yang kucing-kucing gitu. harus, apalagi kan kucing kadang nggak suka sama karakter temennya. Kayak seumpamanya nih kalau semuanya kayak Kliwon kan kayak dunia aman ya. Kalau semuanya kayak bebek, assalamualaikum bebek. Tapi yang uniknya lagi ya, kucing-kucing aku yang dulu kena FIP itu tuh banyak kan karakternya tuh nggak kelihatan loh kalau dia stres, kayak Kliwon gini. Sebenarnya ya, jadi makin gitu, sulit lagi makin ya sulit lagi kan untuk ngedeteknya gitu kan. Tapi yang jelas masalahnya adalah overpopulasi itu tadi gitu. Karena kan kotorannya kan juga numpuk kan, banyak kan. Itu
itu kan coronanya kan di kotorannya juga kan. Betul, memang kalau spreadingnya itu dari fekal oral. Fekal oral tuh maksudnya dari pup yang nggak sengaja tertelan. Nah. Ya memang si kucing tidak akan makan pupnya. Tapi kan kalau dalam 1 litter box itu banyak kucing keinjek nih pupnya ya. Terus dia jilat-jilat. Nah, kucing kan suka self grooming tuh. Nah, di situ tuh faktor penyebabnya. Itu kan konsep sharing itu kan konsepnya manusia, bukan Iya. konsepnya kucing ya. Satu kamar mandi gantian. Nah, kucing kalau udah ada satu pup kadang nggak mau pup, akhirnya nahan pipis penyakit yang lain lagi tuh. Iya, Aduh, pusing. Aduh, terus gimana tuh Mi? Setelah 150 jadi ke 50. Apa yang Mami lewati? Itu pasti fase-fase berat dong, mengikhlaskan 150 yang sudah ya dicintai lah ya, Iya, paling cinta. manusia itu kan paling berat itu kan kemelekatan itu loh. Ya kan, nggak bisa let go, itu yang susah. Cuman aku menyadari bahwa kalau aku egois, aku tetap pertahankan mereka itu ratusan sama aku, satu-satu bakal meninggal kena virus gitu. Jadi dengan kesadaran itu aku berusaha menata hati untuk untuk mengikhlaskan mereka diadopsi. Pelan-pelan itu kan dari 2020 2021 ya sampai ke 2023 ini baru drop ke angka 50 sekian ya. Jadi nggak cepet gitu loh. 50 itu drop, oke. Nggak segampang kurang lebih 100 ekor itu dikeluarin itu karena kan kita maunya juga mereka tuh diadopsi di dapat rumah gitu loh, bukan yang mau dibuang. Kalau dibuang mah gampang, gue buka pintu juga Mereka pergi pada semua lari. sehari gitu kan. Betul. Sehari 100 juga pada kabur semua gitu kan. Tapi kan nggak mau kayak gitu loh. Jadi karena kan aku sering bikin acara gitu di mall-mall sama Kliwon gitu ya. Alhamdulillah memudahkan ya untuk bisa bertemu adopter-adopter betul. Terus ada juga teman-teman grup-grup lain itu yang memang lebih fokus ke open adopsi gitu. Jadi kerjasama lah kita gitu loh, kayak gitu. Jadi pelan-pelan satu-satu dikeluarin, diadopsi. Terus juga kan karena di tempat aku tuh aku kan bikin acara steril sama vaksin subsidi. Jadi kan banyak orang datang gitu ya ke tempat aku gitu. Lihat mau adopsi gitu. Laris, Bu. Gitu ceritanya gitu. Ya yang susah sih sebenarnya mengikhlaskan itu sih. Karena kan pasti ada perasaan ini kan anak gue udah rawat dari bentuknya jelek sampai cakep, terus juga gue udah keluar duit berjuta-juta nih buat seekor aja gitu kan. Ikhlas itu kan memang paling susah gitu. Cuman kan cuman pilihannya kan kalau aku tetap pertahanin ini mengancam nyawa loh. Betul. Sama aja mesti say goodbye. Betul. Tapi ini mau cara baik-baik atau say goodbye-nya tuh bener-bener baik gitu loh. Pelan-pelan atau sekaligus. Kayak gitu. Meditasi tuh nggak buat merelakan melawan ego. Bisa dibilang kan itu sebenarnya ya maaf ya ego kita ya. Iya. Kalau nggak di stop. Semua kan kembali lagi ke kita sebenarnya. Gitu. Terus semenjak 50 ini beres, apa yang Cici 50 beres, maksudnya setelah 150 sudah ke 50, apa yang Cici rasain? Udaranya itu makin enak di dalam ruko. Oke. Udaranya makin enak. Terus makanan mereka aku bisa upgrade lebih bagus karena jadi ada budgetnya kan. Jadi kan jadi sekarang tuh jadi quality bukan quantity lagi gitu loh. Terus apa namanya untuk kesehatan mereka karena kucing kan nggak cukup dikasih makan sama minum doang. Kalau cuma cukup dikasih makan minum doang mau gue piara banyak. Kalau nggak bisa sakit nggak usah dicek ke dokter mah ayo aja tuh. Belum lagi ya nggak cocok alergi gitu karena makin sedikit jadi kan aku bisa full attention ke mereka gitu. Kayak gigi-giginya yang udah mulai tua, yang udah mesti di scaling, ribet loh ternyata piara kucing itu. Ya itu scaling di manusia berapa ratus ribu, scaling di kucing berapa juta. Kadang kita ngelihatnya begini ya, kita lihat dalam mulutnya segala macam tuh udah ada ini loh. Bener banget sih itu. Jadi kalau di rumah kucing saya nggak mau makan nih dok, sampai klinik ternyata giginya yang itu sering banget. Jadi ya for parents kalau jangan lihat dari luarnya aja tuh sikat gigi udah mesti masuk gitu. Terus
Terus berarti tapi sekarang FIP udah finish. Tahun ini sih alhamdulillah nggak nyicip ya. Alhamdulillah. Paling ini sih bantuin kucing-kucing orang. Oke. Yang masih belum tobat mungkin ya. Ups. Gitu. Kalau kucing sendiri sih yang di dalam alhamdulillah udah nggak pernah ada kasus lagi sih, mudah-mudahan Iya, stabil memang- terus. Memang sebenarnya kalau FIP itu bukan FIP yang kita lawan, ego kita yang kita lawan ya. Karena mainnya sama overpopulasi itu tadi. Iya, jadi bukan. Jadi bagaimana melawan, mau menyelesaikan bukan, tapi bagaimana kita jangan sampai nih mutasi nih, gitu. Karena emang problemnya juga nih dari sisi klinik ya, dari sisi kesehatan, dari sisi dokter mungkin agak curhat sedikit. Memang karena mahal, terus bolak-balik harus ambil darah. Karena kan kita harus evaluasi nih, pengobatan berhasil nggak nih sama nih kucing? Ada progres nggak nih? Progresnya nih selain dilihat timbang-timbang mulu, berat badan mulu dilihat, tapi kan cek darah berulang itu juga harganya kan ya nggak murah, selain biaya, waktu. Tapi sebelum sampai situ, bahkan di saat mendiagnosa pun itu sulit. Iya. Jadi FIP itu kan ada efusi, non efusi. Mungkin kalau yang efusi akan lebih mudah ya. Kelihatan. Keluar cairan, meskipun memang kalau semuanya ada cairan di perut atau di rongga dada bikin sesak nafas itu memang tidak purely 100% FIP gitu. Jadi disedot terus kita bisa lakukan pemeriksaan dan itu lebih mudah. Ciri-cirinya langsung mengarah ke FIP. Masalahnya kalau yang non efusi ini yang kering makin disebut ya. Biasanya gejalanya itu yang syaraf, yang kejang, sempoyongan, terus bergetar seluruh jiwa raga. Terus matanya mulai tiba-tiba kok nabrak-nabrak, padahal matanya belok lucu. Kan biasanya yang dicari tuh kucing-kucing yang bisa matanya belok gitu ya. Nah, kalau tiba-tiba kucing Anda matanya belok, terus tiba-tiba nabrak, itu juga salah satu gejala. Ini soalnya beloknya nggak bisa mengecil, mamar. Gede terus tapi kayak rabun, padahal matanya lucu. Itu pun kadang tidak disertai dengan tidak mau makan loh Mami. Jadi kayak kucingnya masih mau makan kan? Aku pernah dapat kasus begitu. FIP itu masih mau makan. Iya, karena FIP ini sedikit kecil tiba-tiba, nggak tiba-tiba, kecil lemah drop gitu. Nggak kayak virus panleukopenia 1 2 3 gitu. Jadi udah 3 hari tuh udah sulit gitu. Nah kalau FIP mata, tadi kan mata, terus tiba-tiba badannya kuning, terus kurus, banyak minum, banyak pipis, ginjalnya rusak gitu. Banyak penyakit lain ya kayak FIV, FLV, HIV kucing, nah terus toksoplasma itu tuh mirip banget sama infeksi ini. Nah itu yang bikin kita sulit. Nah dimana kalaupun biasanya kan yang mungkin yang udah paham ya ada test kit FIP atau coronavirus. Kalaupun itu positif belum tentu itu akar masalahnya. Memang sangat rumit kita sebagai dokter ini. Untuk ketok palu ini FIP ini itu sulit banget. Bener. Banyak checklistnya. Meskipun cek darah udah keluar, tapi are you sure? Kenapa kita sulit meyakinkan diri? Pertama kita juga ada beban. Kita merasakan yang owner-owner untuk ngeluarin duit. Kan billnya kita lihat ya. Kita billnya tuh kayak ya Allah nih kalau gue ini yang ngeluarin duit segini, aduh berat. Makanya sebelum ketok palu itu FIP kering atau FIP non efusi yang tidak ada cairan di badan itu, kita harus memotong nih yang tadi saya sebutin penyakit-penyakit ini ada apa enggak. Kalau ada ya bisa jadi bukan FIP sebenarnya, dan pengobatannya akan lebih cepat dan lebih murah gitu. Nah cuman masalahnya adalah kalau kita mau seidealis itu ya Mami untuk ayo Bu, ini kita harus cek ini. Kita kan nggak bisa menuntut itu. Keuangan semua orang nggak sama, iya kan? Itu belum masuk pengobatan ya dok? Baru mau ketok palu loh. Belum, baru nyari ini FIP atau bukan. Belum mau Makanya. Nah itu kita nawarin. Nah harga tes kit aja. Biasanya kan bisa kita ambil sampel, terus kita tes itu lebih murah kayak tes kit hamil. Ada 2 garis atau 1 garis. Itu lebih murah dan mudah, cepat. Cuman memang sensitivitasnya itu nggak sebagus PCR. Sama kayak zaman kita COVID aja berapa ratus ribu ya. Nah itu juga kalau mau akurat ya PCR. Tapi kan kadang test kit yang under 300 ribu aja itu karena harus 4 penyakit itu kan sulit ya. Gitu. Nah kita tuh harus pelan-pelan menjelaskan, sedangkan
maaf banget kalau banyak pemilik yang pengen cepet ke dokter, harapannya udah tahu apa gitu. Itu sulitnya, sulit banget. Jadi untuk FIP itu sulit banget. Nah, saran dari kami, bukannya kita gimana ya, sarannya sebelum kita mengeluarkan uang sebanyak itu, alangkah baiknya untuk menekan ego yang tadi. Iya. Untuk ya sudah, ya memang banyak kucing yang butuh bantuan ya Ci, ya ini ya. Tapi kalau kita masukin rumah, aduh, apalagi rumah kita yang sudah pernah ada kasus. Berarti kan kita mau masukkan kucing-kucing ini ke tempat kasus, karena yang tadi itu muter terus, spreading terus nih. Padahal kucing kita di rumah sehat-sehat aja, tapi who knows kalau mereka masih spreading, mereka masih menyebarkan itu. Nah itu, nah terus yang pertama ya kontrol populasi. Selain kontrol ngambil-ngambilnya, adop-adopnya, kadang nggak cuma rescuer loh Mami. Kenyataannya adalah kucing-kucing bagus pun karena sudah punya 1, 2, 3 kucing yang bagus, beli lagi, adopsi lagi dengan Emang nggak harga yang- cukup dok, cuma 1, 2, 3, 4, 5. Paham, saya juga Iya. nggak 1 tapi nggak sampai 50 sih, 3 aja. Aku sampai sekarang pun masih tetap kurang-kurangin sih, nggak stop. Ya. Jadi kalau misalkan masih ada event-event gitu, Maaf. kalau ada event-event gitu aku tetap keluarin gitu. Jadi bukan berarti sekarang di angka 50 Terus aku udah selesai. berhenti, enggak loh. Aku tetap kalau misalkan aku lihat karakternya, misalkan mereka tuh nggak terlalu demen bersosialisasi sama kucing-kucing yang lain, ada yang kayaknya mojok sendiri. Nah ini kayaknya lebih suka dapat rumah sendiri deh ini daripada bareng-bareng sama teman-temannya gitu. Lihat karakter gitu. Jadi yang bisa dilepas, Jadi aku masih tetap keluarin sampai sekarang gitu. Kalau Kliwon gimana? Mau diadopsi nggak? Oh nangis nanti. Maminya ya. Ini juga kasus mengadopsikan diri sendiri. Dia naik ke atas motor. Oh, Motornya Om menyerahkan Tejo, diri, iya. menyerahkan diri, terus sekarang jadi bintang Iya. superstar ini. Ini aku nggak merescue dia loh. Dia yang merescuekan dirinya loh. Atau kamu yang rescue Mami? Sama yang sebelum ini tuh kasus FIP terakhir aku tuh FIP yang efusi yang basah itu Legi yang sebelum dia ini namanya Legi, kucingnya warnanya putih gitu, itu juga naik motor sendiri. Itu semoga jadi kasus terakhir ya. Amin. Semoga nggak ada lagi gitu. Soalnya di rumah aku runtutannya itu sulit. Pertama Iya. ketok palunya yang tadi kita jelasin, ketok palunya aja sulit. Pas sudah terketok palu, ya semua kemungkinan sudah negatif. udah dieliminasi. Dan ternyata memang mengarah gejalanya FIP banget gitu kan. Baru perjuangan dimulai. Itu perjuangan mengobati, cek darah pertama. Terus habis cek darah, pengobatannya ada yang suntik kan ya. Nah suntik itu sakit banget for parents. Jadi harapan kita ngobatin kucing, Pokoknya cairannya kental banget ya. ada yang kental, ada yang encer, tapi harus banyak. Itu sakit. Mereka diobatin itu sakit. Itu nambah stres. Iya. Ya gimana mau ngeluarin itu? Blunder apa ya? Ya mau Kalau gua sih malah. kayak kemarin lagi kan aku suntik sendiri. Kalau suntik sendiri pemiliknya ikut stres. Lihat anaknya stres. Nggak suntik sendiri pun bolak-balik Kalau klinik setiap kalau hari. bolak-balik ke klinik kantongnya ikut stres Oh, juga. iya. Makin Semuanya nambah ya. stres. Pokoknya ini major problem banget deh musuh pokoknya gitu. Penyakitnya satu, stresnya Stres berjamaah. semua berjamaah gitu. Belum mikirin ini sakit, misalkan di lantai 2 gitu misalkan yang kena gitu, yang udah positif ketok palu FIP, terus kan kita pasti mikir kan sebelumnya dia kontaknya sama siapa ya. Nah coronanya nyebarnya kemana aja nih. Nah Padahal ya gitu. udah muter. Ada ya udah Ada di satu ruangan. sekali ada kan. Nah itu Namanya virus nggak kelihatan mata. iya. Tapi Mami Mel tahu nggak kalau ada vaksinnya? Atau tapi katanya belum teruji Betul. keefektifannya. Sebenarnya ada vaksinnya ke corona, bukan FIP-nya. Jadi mencegah tertular corona. Problemnya tidak semua kucing bisa divaksin. Tuh. Jadi kalau seumpamanya nih kucing-kucing kayak bebek, Iwon yang sudah pernah ketemu sama kucing yang pernah FIP, percuma. Karena udah dipastikan ada ya sebenarnya. Nah, jadi yang bisa dapat vaksin itu adalah yang masih pure.
Iya. Jadi yang semuanya dari kucing bersih, mau dimasukin nih, mami mau adopt lagi. Nah, untuk memastikan bersihnya, itu harus tes antigen antibody. Kalau negatif, baru bisa vaksin. Nah, setelah vaksin tidak menyelesaikan masalah. Karena itu harus ditandai yang mana yang vaksin, yang mana enggak. Nah, amit-amit kalau ada kasus lagi, kita cek lagi, dia kan ada tuh antibody si coronanya. Adanya belum tentu karena terinfeksi. Iya, Adanya karena bisa udah jadi divaksin. karena kita vaksin. Nah, Rumit kan? rumit. Rumit banget. Meskipun ada, tapi bukan solusi. Solusinya satu, kontrol ego sendiri dan Yoi. populasi. kontrol ego. Jadi yang dilawan bukan FVP-nya, ego kita. Iya, gitu. Karena kan kalau begitu mereka itu tinggal sama kita kan sebenarnya kita sendiri yang memilihkan nasibnya buat mereka. Benar. Gitu. Benar. Alhamdulillah nasibmu baik. Kemarin habis ketemu Pak Sandiaga Uno loh dia. Wow, saya belum ketemu tuh coba. Coba ceritain. Mau dikasih mic? Gimana Wan? Sama-sama telat jadinya ketemu. Alhamdulillah. Nggak tuh. Tapi kan mau tabrak ya, Wan? Iya nih. Ih, parah sih, Wan. Nervous. Oh, iya. Nervous dong, nggak bisa ngerem, lupa gitu. Keinjeknya gas gitu. Ya Wan. Aduh, Mama nih. Untung kalau Kliwon dimaafin ya Wan ya. Aduh. Baru kali ini loh menteri ditabrak ajudannya ketawa-ketawa. Oh iya. Gimana itu? Malah videoin bukannya nolongin. Takut. Tuh. Itu kalau aku yang nabrak bisa deportasi kemana? Aduh, beruntung sekali. Terus gimana tuh, Bapak Sandiaga? Si Pak Sandinya sampai dari jauh udah ngeliat Kliwon udah Apa nih? Kok bisa nyetir? Kalah gue. Kalah nih, kucing aja bisa nyetir. iya makanya. Iya Wan. Tapi kamu foto bareng kawan? Foto bareng dong. Mami? Enggak. No. Aku ngasuh bebek dan yang lain. Kamu nggak iri, Bek? Yang penting anaknya foto bareng. Bek, ada sini, Bek. Bek, ada sini, Bek. Lihat gantengnya kasih lihat dong tuh. Gantengnya kasih lihat dong. Kamu nggak dapet foto, kamu nggak iri kan? Jadi Nggak ada. burung meran, bebek ini kalungnya harus paling mahal. Ada berlian. Iya Dia tuh. nggak mau kalung yang seharga. Maaf kayak ya, gini, Iwan. maaf ya. Tapi Iwan nggak apa-apa kok. Iwan dia nerima. Nerimo anaknya. Tapi Ci, yang kebayang di otak aku sekarang adalah maaf nih, kalau nggak mau jawab nggak apa-apa, tapi boleh nggak di spill berapa sih pengeluarannya, Ci? Kan maaf ya ibu-ibu muda. Tuh, ibu-ibu saya juga punya kucing. Aduh, belum 50 aja udah kayak ya ntarlah nambahnya gitu. Buat bebek aja seekor itu makanannya aja sebulan itu makanannya bebek itu sebulan 2 juta. Belum lagi ditambah sama check up ya, guys. Iya, belum ditambah tambah check up sama ya. mandi, baju, kalung, UMR. Kalung UMR. Kaum mendang-mending Gitu. kalah sama bebek. belum yang lain-lain gitu. Cuman kalau bebek kan emang makanannya kan khusus kan. Terus juga Karena dia udah senior ya. udah 7 tahun plus. Mukanya aja yang Mukanya aja yang baby face gitu. Sebenarnya Kliwon juga kayaknya udah senior ini. tapi kan kelihatan. Kelihatan. Maaf ya. Karena kalau ini Kamu tuh kelihatan wise-nya, makanya senior, kita bilang senior gitu. kelihatan dewasa. Kalau ini kayak bocah aja. Iya gitu. Kelakuannya juga Kelakuannya kayak juga bocah aja. masih manja sama maminya gitu. Terus untuk yang 50 yang Kalau lain, nabur 50 mungkin sebulan itu. kayak kalau untuk kita kalau mendang-mending nih cari duit ngepet atau bagaimana? Gimana? Iya, 5. Let's say anggap aja misalkan seekor 1 juta gitu ya kan. Sebulan aja berapa tuh? Nggak mimisan kan aku? Itu dalam kapasitas kalau cuman ngasih makan sehat-sehat ya. Seekor 1 juta itu hitung kasar aja ya. Kalau mesti check up ada keluhan kesehatan atau mungkin general check up aja kayak bebek 3 bulan sekali kita check up berjuta-juta karena check upnya nggak cuma cek darah doang, Betul. ini itu apa segala macam kan dicek gitu. Nah kalau spill angka nanti serem nggak nanti serem. kan Tapi gitu. berarti setidaknya kalau nih untuk para pemula,
kalau pelihara kucing tidak semudah ngasih tongkol. Iya, karena mereka tuh nggak cukup cuman dikasih makan minum dielus-elus udah selesai gitu. Kalau bisa gitu enak banget. Masih udah jadi ratusan kali di ruko aku. FYP lagi, ntar nangis. Gitu. Kayaknya penghasilan saya masih belum di situ. Tapi ada aja ya. Ya, makanya sebagai seorang punguters, punguter tukang pungut kucing, aku kayaknya kalau dibilang rescuer terlalu mulia ya, gitu. Jadi aku mungut aja deh gitu. Gimana itu terlalu mulia? Bukannya memang ini kegiatan yang mulia. Rescue, menyelamatkan. Gak semua bisa berhasil aku selamatkan juga kan anyway. Betul. Tapi kan gitu. itu takdir. Iya juga sih, tapi kan kita nggak boleh apa-apa tuh udah qadarullah, udah takdir, udah Allah yang mau, nggak boleh. Manusia tuh harus berusaha. Ya, karena kita ada andil saat berkeputusan untuk mengambil dia. Karena ketika kita memutuskan untuk membawa mereka masuk itu nasib mereka tuh bergantung sama kita. Gitu. Jadi tanggung jawab kita gitu sampai akhir hayat. Kalau aku sih nggak mau gitu, makanya aku punguters aja deh gitu. Yang penting mungut gitu. Mungut dulu, tapi Mudah-mudahan jangan banyak kucing kayak Kliwon lagi yang memungutkan diri. Ini aku nggak mau ngambil loh sebenarnya. BTW nih curhat aja, Gitu. kucing-kucing di rumah juga Datang sendiri ya. Iya. Gitu kan. Pak Pur Parents di sini juga merasakan hal yang sama. Pasti ada tuh yang gitu juga. Mungkin udah steril, tadinya niatnya mau PNR. Ketika dirilis ini R-nya gagal karena nggak pergi-pergi, banyak Jadi sih B. itu. Jadi R jadi B ya. Jadi masuk KK kan repot. Masalahnya nggak mungkin cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut gitu. Lanjut Gitu. sampai 100. Gitu. Memang karena penyakit kita baru bahas 1 ya. Baru bahas 1 aja udah buyang. Belum yang lain. Vaksin itu juga. Karena kalau nggak divaksin keburu kena flu, monyer. Steril dan vaksin juga. Steril, vaksin, kontrol populasi. Karena kucing yang paling beresiko tuh yang di bawah 2 tahun sebenarnya. Yang di bawah 2 tahun, yang belum steril, apalagi dengan karakter yang gampang stres. Ya kalau kucing muda kita perangnya sama virus. Kalau kucing udah senior perangnya sama organ. Iya. Tapi kalau dengan virus itu merusak organ. Iya, jadi tambah lagi. Betul. Belum waktunya kita perang udah perang duluan makanya. Dan itu meninggalkan jejak. Jadi harapan kita kan kalau ada FIP kita berhasil menanganinya ya. Tapi jangan salah, kalau ada sakit ginjal dengan berat hati saya bilang itu tidak akan bisa diperbaiki. Ya kan, Mami? Jadi kalau seumpamanya si FIP ternyata merusak ginjalnya, itu PR, harus rutin cek darah buat kontrol ginjalnya semakin terus. Karena kalau udah sakit ginjal, kita nggak bisa berekspektasi sembuh. Ekspektasi kita adalah menahan ini ginjal, kerusakan ginjal stage-nya nggak nambah, gitu dengan cara minum obat setiap hari, suplemen, infus. Iya, harus bisa nginfus sendiri, bukan yang dari tangan sih, dari punggung. Cuman kan itu untuk yang tidak terbiasa, apalagi yang cintanya setengah hidup. Untuk nusuk aja rasanya kayak itu kan sulit. Belum lagi dia harus bolak-balik ke dokter. Kita senang, kita tuh kayak happy banget didatengin kayak apalagi dengan sehat. Tapi kucing ini stres ketemu saya, aduh mohon maaf. Kucing itu sebenarnya bete didatengin ke klinik, itu masalahnya. Kita masih bete ya, Ben. Kayaknya belum. Maminya mah senang deh. Mami Amel mah rajin mengunjungi klinik, rajin cek donatur tetap. Bilang donatur tetap. Cuman kan ini baby ini Pur Friends kita ini sebenarnya stres. Jadi sebisa mungkin datang cuman buat vaksin lah. Kalau emang mau cek darah, mau cek darah kalau yang nggak ada problem dan masih di bawah 7 tahun belum senior, setahun sekali aja cukup cek darah. Cukup ya dok. Cukup. Mungkin nanti kalau sudah 7 tahun dan nggak ada masalah boleh tuh setahun 2 kali, karena kan emang namanya ginjal yang sudah umur dibandingin sama ginjal yang muda nggak akan sama persis. Nah jadi cek darah ini maksudnya apalagi concernnya ke ginjal ya. Kalau udah sakit ginjal ya nggak
bisa balik lagi gitu. Jadi setidaknya ketahuan cepet gitu. Itu yang memang menyedihkan itu. Mungkin gimana nih perasaan mami sampai ke tahap ini, karena kan sudah melewati banyak tahap kehidupan ya, dari yang bangga ya kan ya, dari saya cerita dari dengar mami itu kayak wah aku bangga, aku happy, sampai akhirnya harus sedih, merelakan, melawan ego. Itu gimana? Ya itu semua bagian dari pengalaman sih. Aku sih orangnya nggak mau ada penyesalan ya. Semua yang udah dilewatin, anak-anak yang udah pergi, kalau dibilang sedih ya pasti sedih. Pasti. Iya. Itu kalau pas keinget mereka tuh sepanjang jalan tuh bisa nangis-nangis sendiri. Masih ya? Iya masih keinget apa mungkin bungkus makanan di tempat sampah, merek tempat sampah yang mengingatkan ketika aku mungut mereka. Iya. Aku kira merek makanan. Itu aja tuh. Iya maaf. Iya itu aja sedih banget, kayak kebayang-bayang, bahkan kayak merek mungkin kayak kertas koran pertama kali aku ngasih mereka makan itu terngiang-ngiang banget, tiba-tiba ngeliat di jalan gitu bisa nangis Berat, sendiri, iya, kayak orang gila gitu. Tapi akan lebih berat kalau melihat dia sakit. Iya. Kita ya. Cuman kan dari semua pengalaman itu kan bikin seorang Mami Amel itu jadi lebih ngerti, bisa merawat mereka yang masih ada itu lebih baik lagi, gitu loh, gitu. Jadi kadang-kadang aku kalau lagi berdoa gitu, aku suka kayak ngomong sama anak-anakku tuh yang udah nggak ada gitu. Meskipun kalian udah nggak ada tuh, tapi Mami tuh makasih banget karena kalian tuh bikin Mami Amel tuh jadi makin tahu gitu loh, jadi bisa ngerawat teman-teman kalian tuh yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kalian tuh semua at peace, dan kalau misalkan emang kita jodoh ya mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi entah di kehidupan mana gitu. Itu sedih sih sebenarnya. Tapi mungkin terakhir, apa sih pesan-pesan mami yang sudah melewati untuk yang mungkin yang sudah mulai atau baru mau mulai? Buat teman-teman semua yang mungkin kepengen di dunia perkucingan ini, saran aku tuh pokoknya gini loh, kalau menurut aku itu yang penting itu kita manusianya bahagia dulu. Ya. Jangan pernah lupain itu gitu loh. Betul. Karena mereka itu hadir di hidup kita tuh seharusnya tuh memberikan kebahagiaan loh, bukan membuat kita stres terus malah kita jadi kayak curhat. Iya nih, waktu gue habis nih buat ngurusin kucing nih, gue jadi kayak keluarga gue sebenarnya nggak suka nih sama kucing, tapi iya nih gue jadi berantem nih soalnya sebenarnya mereka nggak suka tapi gue suka. Kalau udah sampai kayak gitu tuh udah nggak bener. Udah nggak sehat gitu. Kita menolong kucing tapi kita merelakan hubungan antar manusia. Benar, karena namanya manusia tuh kan butuh relasi antar sesama manusia, butuh aktualisasi diri juga. Kayak Mami Amel ini kan makanya bisa kayak menghidupi mereka itu kan karena punya pekerjaan. Betul. Punya profesi. Lah kalau misalkan nggak punya pekerjaan, nggak punya wadah untuk aktualisasi diri, gimana bisa ngerawat bebek, liwon dan yang lain-lainnya gitu loh. Bener. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua, pastiin kalian itu cukup dulu sama diri kalian sendiri, enough dulu, ya kan, settle dulu sama diri kalian sendiri, baru kalian coba nolongin nyawa yang lain gitu loh. Betul. Kayak gitu. Jadi kaliannya tuh mesti bahagia dulu gitu loh. Kayak kita kalau di pesawat aja, kalau masker oksigen turun kan disarankan untuk masang dulu ke diri sendiri baru menolong yang lain. Benar. Itu loh, itu kan esensinya kan di situ gitu. Jadi pastiin kalian bahagia cukup, baru tolonglah semampunya. Kalau memang lagi, aku banyak waktu gitu dimana ketemu kucing yang kasihan gitu, tapi di rumah tuh kebetulan lagi mungkin banyak titipan orang. Karena tempat aku kan ada cat hotel juga. Itu kan kita tanggung jawab juga loh. Kita masukin kucing rescuean kita sendiri, kalau ternyata bawa virus nularin yang lain, nularin kucing orang gimana gitu kan. Terus mungkin di bulan itu, di hari itu pas aku ketemu kucing yang kondisinya membutuhkan itu, mungkin aku keuangannya juga lagi banyak pengeluaran gitu, jadi aku nggak paksain gitu loh. Harus siap ya. Karena aku percaya orang baik itu banyak, nggak cuman kita tok, nggak cuman Mami Amel tok. Gitu loh. Jadi kalau misalkan terpaksa aku nggak bisa menolong, paling aku cuman doain deh mudah-mudahan
ada orang yang lebih mampu yang bisa nolongin kamu. Maafin ya mami tuh lagi nggak bisa sekarang gitu. Jadi mudah-mudahan ada yang nolongin kamu gitu. Kayak gitu aja sih pesan aku Si Mami gitu. itu dapat banget sih. Terima kasih sharingnya. Sama-sama. Membuat kita semakin terbelalak kalau melihara kucing tidak sekedar ngambil Iya. pungut doang. Please quality over quantity please. Iya. Gitu. Lebih baik sedikit tapi Iya. kualitas hidupnya bagus. Terjamin dan kalian tuh bisa bonding bahagia Karena gitu sama terlalu banyak kucing-kucingnya kadang gitu. lu nggak sempet main Iya. ya, kita kerja terus ya kasihan Iya. mereka dalam sama kita tapi kitanya nggak sayang. Kalau ratusan apakah namanya akan dipanggil tiap hari? Betul. Apakah bisa dielus tiap hari? Gue pakai. Nah, gitu. Menarik sekali sebenarnya kalau ini bisa lebih panjang. Harusnya sih bisa lebih banyak. Mudah-mudahan kita ketemu di lain waktu. Terima kasih sekali sudah mau datang ke Purkes Sama-sama. bersama Purkes yang terima kasih juga yang udah nonton. Semoga dapet. Kalau tentang materi FIP-nya mungkin memang nggak banyak, cuman pengeluarannya yang banyak. Jadi ya mungkin bisa kita simpulkan kalau yang dilawan itu bukan FIP, tapi ego kita sendiri. Terima kasih Mami, terima kasih Iwan, terima kasih Bebek ya. Terima kasih juga Purparents yang sudah mau nonton dan merelakan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kita kami undur Undur diri. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah.